agak sedikit tegang itu pada saat sebelum lampu itu mati tuh Mas. Iya. Dimasukin juga ke gravel sama dia. Mobilnya beda banget. Percuma, engineer-nya bagus, pembalapnya bagus. Taunya kurang tapi dana. nggak ada dananya. Ini bohong kalau ini kurang dana nih. kurang gila di mobil. Mas Fitra, terima Mas kasih Ican atas kedatangannya di podcast pertamanya KDRT. Mas. Wih, gila sebuah kehormatan nih. Iya, ini podcast pertama. podcast Bintang tamu pertama. Bintang tamu Loh, pertama. ini hostnya berdua nih. Oh enggak, gue bintang tamu juga. Tapi kedua, kan lu nyampe duluan. Oh iya, gue nyampe duluan. Ya, selalu telat emang dia. Iya, Mas. Ngomong-ngomong nih, ini kan udah menuju event balap kan udah semakin dekat nih Mas. Iya, tinggal 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi. Iya. 2 minggu lagi, gitu kan. Nah, kita nih mau ngobrolin seputar balap nih Mas, Iya. gitu kan, khususnya di kita lah balap nasional gitu kan Mas. Nah, ini kan udah mepet ya Mas ya. Persiapan yang udah lo lakukan apa aja sih Mas? Mobil terakhir yang city hatchback baru selesai roll bar-nya. Roll bar-nya minimal udah selesai. Roll bar udah selesai. Iya. Berarti lu nggak balapan yang pakai city hatchback? City hatchback kan? Nggak yang 2 minggu lagi? Ya, mestinya sih udah kelar ya. Itu kan kerjaannya Om Takwa. Ngebut juga ya. Kalau mobil nggak siap kan yang salah bukan gue. Iya. Terus lo target itu berarti bakalan, kan ini kan mobil baru ya Mas ya? Iya. Dari Jazz pindah ke City Hatchback. Tentu kan lo pasti akan ada adaptasi lagi gitu kan. Dan juga mungkin lo bakalan riset lagi di track gitu. Iya, pasti. Nah, itu lo target kira-kira bakalan ngetes di Sentul tuh kapan Mas? Target ngetes di Sentul mestinya 1,5 minggu sebelum balap ya. Oke. Tapi biasanya sih aktualnya biasanya cuma 1 hari 2 hari sebelum balap. Tapi moga-moga yang ini bisa kelar cepet deh. Yang ini bisa kelar cepet supaya bisa persiapannya lebih proper lah. Iya. Karena gue inget juga tuh waktu pas lo Jazz ganti sasis itu kan lo juga mepet kan? Iya. Gitu sampai yang di berapa? Di R4 ya, nggak salah ya? Iya. Itu. Front wheel drift. Iya. Ya gitu, cuman ya namanya balap kita sebenarnya udah siapin udah agak early gitu, tapi kan emang ada peraturan yang baru keluar, jadi ada beberapa penyesuaian lagi kita lakukan, jadi mungkin agak terlambat dari yang kita harapkan mobil itu jadi gitu kan. Tapi ya udah kan di tim HBC Racing Team itu yang tanggung jawab teknis Takwa. Oke. Ya udah Takwa akan kerja keras buat nyiapin mobil dan gue siap-siap tiba-tiba besok latihan ya harus langsung latihan. Oh gitu ya. Iya. Nah Mas, ini kan antara Mas Takwa nih sebagai tim teknisinya di HBC gitu kan, dan lu sebagai pembalapnya. Biasanya itu kan antara pembalap dan mekanik ya kita bilang ya. Engineer lah, oke. Engineer itu biasa kan akan ada komunikasi tuh Mas. Oh harus banget. Harus banget gitu kan. Nah ini kan lu mepet banget nih Mas. Iya. Tuh lu terbiasa dengan seperti itu dan Mas Takwa juga bakalan fast respon dengan gini. Lu pasti kan ngetes mobilnya Mas, lu bakal ngerasain kekurangan mobilnya dan lu pengen gimana mobilnya. Tuh biasanya Mas Takwa tuh gimana Mas? Komunikasi antara pembalap sama engineer tuh penting. Nah kebetulan gue sama Takwa itu udah dari tahun 9, kalau balap touring dari tahun 99, artinya udah 23 tahun gue sama dia. Artinya gue tahu gimana cara berkomunikasi sama dia dan dia juga tahu apa maunya gue. Oke. Salah satu bukti itu adalah pada saat seat fitting. Jadi ngetes tempat duduk di mobil baru di City, itu bahkan begitu gue duduk itu udah langsung pas karena dia udah tahu banget gitu loh. Iya. Nah pada saat Jazz juga waktu itu baru ganti mobil baru, ganti sasis atau dari Jazz generasi yang GE ya waktu itu ya. Iya, GE. GE terus habis itu pindah ke GK. Iya. Itu juga settingan suspensi semua tuh udah mendekati yang gue mau gitu. Jadi nggak pernah sama Takwa itu dari nol. Oke. Semua tuh pasti udah ada defaultnya, yang defaultnya itu udah tinggal fine tuning aja. Iya. Jadi gue nggak terlalu khawatir juga sebenarnya gitu. Iya. Tapi Om Takwa ikut nyetir juga nggak waktu dia setting? Enggak. Jadi benar-benar lu doang yang nyetir? Tapi Takwa dari tahun 99 sampai sekarang di tiap seri dia itu punya data settingan semua mobil dari mulai pakai Yaris, pakai Vios, pakai Estilo sampai pakai Jazz ini dia tuh lengkap. Jadi dia udah bisa ngebaca karakter seperti ini yang si Fitra mau gitu kan. Jadi begitu mobilnya itu ganti mobil dia akan lihat perbedaan karakter mobil ini sama ini tuh ini. Artinya kalau mau menerjemahkan
mobil baru ini memiliki karakter pengendalian yang mirip sama ini, artinya oh adjustmentnya segini, baru habis itu gue coba dan gue juga cukup amazed bahwa mobil yang disiapin sama Taqwa tuh benar-benar tinggal fine tuning aja. Nah yang City gue nggak tahu, tetap emang lebih bagus kalau kita punya waktu yang lebih panjang buat preparasi gitu. Tapi ya gue juga tahu pasti Taqwa juga berusaha secepat mungkin, tapi dia juga berusaha serapih mungkin. Dan yang seneng buat gue adalah biasanya kalau mobil itu udah jadi, walaupun baru pertama kali dipakai, itu udah tinggal sedikit fine tuningnya. Oke, siap. Terus kalau ngomongin Mas Taqwa sih, 2016 kan gue juga sempet ngerasain ya, satu bengkel gitu Mas ya, sama Mas Taqwa gitu kan. Gue juga kan sempet berapa kali pindah bengkel gitu. Jadi kita juga tahu karakter dari engineer gitu kan. Dan yang kayak tadi kita obrolin, komunikasi antara pembalap dan engineer itu perlu banget gitu kan. Nah, gua nih baru nih Mas pada saat 2016 itu, gua masuk itu kalau nggak salah di Mas Taqwa itu di tengah musim gitu. Genio kan? Pakai Genio di tengah musim. Dan pada saat itu juga karena di tengah musim dan mesin gue juga udah lama nggak pernah di refresh gitu kan. Pada saat itu horsepower juga lagi turun-turunnya gitu kan. Kilang sekitar 30 horsepower gitu kan dari mobil pertama kali dibangun. Nah, pada saat itu gue ngobrol sama Mas Taqwa, Mas gimana nih Mas, mobil horsepowernya turun nih. Dicek sama Mas Taqwa, ya ini memang horsepowernya turun tapi masih bisa dipakai gitu kan. Mendingan kita risetnya ke handling dulu, ke suspensi dulu gitu kan. Nah itu gue juga nggak banyak komunikasi Mas gitu kan, nggak banyak komunikasi. Dia cuma bilang, Chan ini mobil udah gue siapin, dia bilang gitu. Waktu itu mobil itu udah ada coilovernya yang gue pakai. Dan dia bilang, nih coilover lo depannya nggak bisa dipakai, gue cuma bisa pakai belakangnya. Terus depan pakai apa Mas? Mesti ganti? Enggak. Gue pakein punya Vitra bekas tahun 2006. Buset. Itu balapnya 2016, berarti umur suspensi itu 2000 udah 10 tahun. Ya kan, udah 10 tahun. Dia bilang, "Mas yakin Mas? Udah tenang, lo coba aja." Dia bilang gitu. "Nanti kalau kurang apa lo kasih tahu gue." Dan gue dengan waktu itu Genio gue itu pas baru bangun itu 300 horsepower, Mas. Berarti pada saat gue sama Mas Taqwa itu horsepower itu 276. Gitu kan, di dyno lagi sama Mas Taqwa. Nah, dengan 300 horsepower waktu itu base lap-nya gua itu paling 1473 gitu kan. Base lap-nya segitu. Nah, pas di setting sama Mas Taqwa, lo coba itu gua nyoba langsung dapat waktu 1466. Wah, dengan tenaga yang berkurang. Dengan tenaga yang berkurang. Itu gua langsung amazed banget sih maksudnya. Iya. Oh, ternyata memang kalau kita ngasih pada orang yang tepat nih, itu kayak yang apa ya Mas ya, nggak perlu banyak mikir. Ya, jadi gini, gue tuh paling nggak bisa jawab kalau misalnya ada orang nanya, Fit, lo suspensi pakai apa? Iya. Shock breaker lo pakai apa? Per lo pakai apa? Iya. Gue nggak bisa jawab karena satu, gue nggak pernah dikasih tahu sama Taqwa dan gue juga nggak mau tahu suspensi apa yang ada di mobil gue. Iya. Yang penting buat gue adalah gue kasih input itu harus bisa benar mobilnya. Misalnya nih, kalau gue tuh cara kerjanya sama Taqwa R1 pas mau masuknya terlalu oversteer, terlalu understeer, apa balance? Oke. Kalau terlalu oversteer, kira-kira harus dikurangin berapa persen kira-kira? Di tengah tikungannya pas di apex, pas terlalu oversteer, apa terlalu understeer dong? Nah itu di setiap tikungan sampai exitnya. Jadi di setiap tikungan itu nanti Taqwa yang akan ngeracik sendiri. Jadi dia itu punya banyak kumpulan suspensi dari berbagai merek dan per dari berbagai tingkat kekerasan dan masing-masing tuh punya karakteristik tersendiri. Jadi abis itu dia yang ngeracik tuh. Kadang-kadang kita bisa beda, semua empat-empatnya tuh beda, ininya tuh bisa. Karena berdasarkan input gue. Dan jadi gue nggak perlu tahu. Apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba tracknya suhunya beda, tracknya sama-sama kering, suhunya beda, itu juga kita bisa pakai suspensi yang beda. Nah dari situ, oh ya itu perannya engineer. Kadang-kadang kita sebagai pembalap suka gatel. Ini suspensinya kekerasan nih. Suspensinya keempukan nih. Per-nya kurang ini. Padahal sebenarnya pembalap itu bukan seperti itu memberi masukan. Itu kita cuma perlu ngasih masukan. Rasanya rasanya di sini terlalu ini, rasanya ini terlalu ini. Kayak misalnya kita disediain makanan sama koki itu engineer-nya gitu. Kita nggak bisa bilang ini ketumbarnya tambahin sedikit. Kita cuma ngerasa ini kok harumnya kurang atau oh ini terlalu asin tapi kayaknya bukan kurang manis deh apa. Pokoknya kita ngasih itu nanti kokinya yang ngeracik. Iya benar-benar. Jadi seperti itu.
Takwa kebetulan dia udah punya pengalaman banyak dan ketika dia nanganin mobil lu, dia udah punya basic settingan tapi akan lebih sempurna lagi ketika lu bisa ngasih masukan. Pokoknya lu sebagai pembalap harus selalu tidak puas dengan handling mobil lo. Handlingnya kurang di sini dan si engineer harus bisa menerjemahkan. Tapi settingan yang bagus buat satu pembalap belum tentu bagus buat pembalap yang lain. Betul. Karakternya berbeda betul. Kayak di Jazz gue tuh settingan gue kalau dicoba sama teammate gue pasti teammate gue lebih jelek waktunya dibandingkan dia pakai settingannya dia. Jadi kalau misal gampangnya gini deh, kalau kita nyetirnya itu agresif, mobilnya harus dibikin lebih jinak. Tapi kalau kita nyetirnya halus, mobilnya harus dibikin lebih agresif. Kalau gue kebetulan settingannya tuh mobilnya agak oversteer gini karena gue nggak mau terlalu banyak main ini. Tapi kalau settingan itu dipindah ke pembalap yang agresif, pasti melintir, bisa muter. Benar. Jadi gitu. Om gimana? Mau pindah ke Mas Takwa? Apa? Mau pindah ke Mas Udah penuh. Udah penuh. Om Fitra tuh kadang-kadang kalau lagi kualifikasi suka iseng, kan? Dia nungguin gua, terus dia ngikutin dia. Tapi breaking point segala macam nggak bakal bisa dapat. Gua kan ngasih tahu dia nih di sini gitu kan, temen kan. Pasti cuma ketemu di YouTube doang, ketemu di track kan gue ini. Tapi emang lo nggak bisa ngikutin ngeremnya sama karena walaupun lo nyetirnya sama gue, tapi settingan mobilnya belum tentu sama. Beda banget. Iya. Tapi itu bener banget sih. Gua ngobrol sama orang lain nih. Gua ngobrol sama Lukas, Mas. Engine Plus gitu kan. Dia pernah waktu itu katanya ngikutin lo di track. Dia bilang, pas One Make Race ya? Pas One Make Race, dia bilang, itu gue berusaha untuk ngedeketin kayaknya nggak susah kata dia. Ya, makanya gue ngarep salahnya aja, gue nggak nemu salahnya dia bilang gitu. Tapi kan balap tuh bukan olahraga individual, nggak ada artinya pembalap itu bagus kalau mobilnya nggak kompetitif. Nggak ada artinya juga mobil kompetitif kalau pembalapnya nggak bagus. Nggak ada maknanya juga pembalapnya kompetitif, mobilnya bagus, tapi nggak ada komunikasi antara driver sama engineer. Betul. Gitu. Setuju jadi banget. Harus itu. Benar. Nah, terus Mas, ini kan banyak perubahan nih Mas. Yang pasti perubahan dari mobilnya nih. Iya. Dari GK ke Honda City. Gitu kan, Honda City. Kalau kemarin kan GE ke GK masih Jazz juga. Ini pindah ke City Hatchback gitu kan. Nah, terus juga ada regulasi yang berubah gitu kan Mas. Harapan lo apa Mas? Maksudnya dalam artian tuh harapan tuh apakah lo berharap dengan mobil baru ini menjadi lebih baik daripada Jazz atau seperti apa Mas? Gue berharapnya gue tetap bisa kompetitif dan tetap bisa menang. Gitu kan. Nggak peduli mau Honda City Hatchback ini lebih bagus atau lebih jelek dari Jazz. Karena semua orang pakai mobil yang sama gitu kan. Tapi gue berharap R&D dari tim kita itu bisa lebih bagus karena kita juga nggak tahu. Kita ngerasa sekarang yang kita lakuin udah bagus, tapi bisa aja ada tim lain dengan Honda City Hatchback bisa lebih bagus. Nah, perubahan regulasi apalagi sampai perubahan mobil itu emang diperlukan di balap. Karena kalau misalnya mobilnya itu terus, peraturannya itu terus, tahu nggak yang akan terjadi apa? Yang menang itu terus. Iya. Nah, buat yang menang ya senang-senang aja dia akan menang terus kan. Tapi kan buat yang nonton, buat tim yang lain, lama-lama pasti balapannya akan sepi. Makanya balap itu harus dinamis, peraturan juga dirubah. Bahkan F1 yang udah segitu ramenya juga selalu diubah terus gitu kan. Nah, mobil diubah itu emang udah keharusan karena Jazz itu udah nggak dijual lagi, sekarang City Hatchback gitu kan. Betul. Nah, kemudian sekarang juga tahun ini ada perubahan peraturan yang sebenarnya agak disayangkannya. Ubahan peraturannya itu kita baru tahu di awal tahun. Biasanya mestinya dari akhir tahun lalu kita udah tahu. Tapi ya nggak apa-apa kan semua berlaku sama. Jadi semua juga dadakan nih semua. Iya. Cuma memang agak sedikit repot aja kali Mas ya. Iya, tapi kan yang repot tim mekanik. Iya. Benar juga. Nah Mas, ini kan lo gini, gue mau nanya dulu. Lo pertama kali balapan itu tahun berapa Mas? Balap mobil apa balap touring? Balap mobil. Balap mobil tuh tahun 97, drag race. Drag race waktu itu pakai mobilnya Vitara Injection, Vitara Epi. Karena waktu itu lawannya Veroza pakai karburator, sama Vitara pakai karburator. Itu drag race? Drag race. Veroza? Kelas Jeep ada, kelas Jeep sampai 1600 cc. Udah drag race, terus abis pakai Vitara Epi, terus ganti ke Fiat Uno Turbo. Nah, baru masuk balap touring itu tahun 99, gara-gara Timor mengadakan Timor One Make Race. Kebetulan gue punya Timor, gue ikut, gue pikir cuma drag race, ternyata
ternyata kalau mau menang overall harus ikut drag race, harus ikut touring, harus ikut rally dengan mobil yang peraturannya sama. Oh gitu? Iya. Seru banget dong. Seru. Jadi Iya. mobilnya bisa dipakai drag race, bisa dipakai touring, bisa dipakai rally karena sama peraturannya. Oke. Nah, tapi itu khusus Timor. Dan disitulah gue bilang ke Takwa waktu itu, wah, kita jangan cuma ikut drag race yuk, ikut yang lain. Ikut apa? Balap touring. Oh, gila lu, balap touring gitu kan. Iya, tapi ini mobilnya harus Timor dan peraturannya nggak usah diganti. Istilahnya tinggal ganti Suspensi. nomor start aja sama tinggal ganti settingan suspensi aja gitu kan karena peraturannya sama. Ya udah dari situ artinya 97 pertama kali balap mobil, balap touring 99. Berarti dari pertama kali lo balap tuh udah sama Mas Takwa ya? Udah, karena gue drag race sama Takwa pertama kali. Oh. Gue cuma suka dulu, gue nggak tahu drag race itu kan butuh tim. Masa gue kucuk-kucuk datang ke Sentul, gue daftarnya aja nggak tahu di mana, persyaratannya nggak tahu di mana. Nah pas main ke Takwa, nyeting-nyeting mobil, gue lihat, oh, kok nih bengkel ikut drag race ya, dia ikut drag race waktu itu. Wah ini artinya ada koneksi nih ikut drag race. Ya udah, Mas Takwa pengen ikutan pakai apa drag race dong, pakai apa? Pakai Vitara. Ya udah, gitu ya. Udah di situ mulai jadi sama Takwa terus balapan. Gitu ya. Terus serunya balapan di zaman dulu tuh kayak nggak kayak sekarang kali Mas ya. Maksudnya dalam artian di zaman dulu itu kan kayaknya parts aftermarket tuh nggak kayak sekarang gitu Mas. Kayak misalnya kayak kita mau upgrade mobil sekarang tuh mau apa naikin kompresi udah ada pistonnya yang kompresi sekian gitu kan, udah ada camshaft apa. Nah di zaman itu kan tuh kayaknya kreativitas dari engineer tuh bener-bener digali banget kayak Mas ya? Dulu lebih wah nggak ada ini kurang dana racing team mah nggak bisa balap zaman dulu. Kenapa tuh? Harus kelebihan dana. Oh gitu ya? Jadi dulu itu kita mengacunya ke FIA murni. Oke. Jadi ada grup N, grup A, grup S. Grup N itu yang relatif standar pabrik. Grup A itu boleh dimodifikasi, grup S tuh boleh diubah sampai bodinya. Itu supercar. Grup S. Nah, grup N aja itu mahal banget karena ban boleh slick. Suspensi bebas asal sistemnya sama. Terus mesin bisa dinaikin kompresinya seenak hati, terus bahan bakar juga bisa pakai racing fuel. Jadi mahal, justru makin kesini balap itu dibikin makin murah. Oke. Karena kalau balap itu kayak zaman dulu, akhirnya cuma orang-orang kaya sama tim-tim kaya ya. Berarti Mas Fitra orang Bisa kaya ikut. dulu ya? Enggak, tahun 99 kenapa gue ikut yang Timor? Oke. Karena sebelumnya gue udah pengen balap touring, itu nggak kebayar mahalnya. Oke. Tiba-tiba 99, Timor dengan modifikasi sangat dibatasin. Iya. Boleh ikut balap touring dan lawannya Timor juga. Iya. Dan dari tren Timor One Make Race itu, kemudian grup N di Sentul itu mulai dibikin makin lama makin standar. Iya. Berapa tahun lalu tuh kita masih boleh naikin kompresi loh di ITCR. Oh iya benar. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh, benar. Jadi justru balapan sekarang itu jauh lebih terjangkau, murah, jauh lebih terjangkau. Iya. Tapi semurah-murahnya tetap aja balapan ya. Tetap aja balapan, benar. Balap itu mahal tetap, tapi semakin lama dibikin semakin murah. Sebenarnya tahu nggak balapan yang paling murah apa, Wan? Apa tuh? Selalu. Saya waktu itu belum ikut balap. One Make Race Mercy, One Make Race Audi. Oh iya mobilnya benar. Kan keren tuh. Iya benar. Mobilnya keren, tapi modifikasinya dibatasin. Jadi waktu itu kita beli mobil, udah gitu sepaket ya? Beli mobilnya di diskon 100 juta. Abis itu paket buat modifikasinya tuh paling 30 juta. 30 juta ya. Udah abis itu nggak boleh diapa-apain lagi. Iya. Udah balapan, abis selesai balapan 1 tahun, jual lagi mobilnya masih bisa untung. Iya. Jadi itu nggak keluar biaya sama Terus sekali. yang kayaknya paling banyak untung balapan gitu Mas Fitra. Berapa kali menang Mas? 2 kali. Balap OMR gitu ya kan? 2 kali. Hadiahnya mobil lagi ya? Iya, hadiahnya mobil. Dapat smart dulu ya. Dapat smart. Dapat smart ya, benar. Gitu. Nah, terus apa namanya? Mas, berarti lo pakai Timor itu bukan karena ada balapannya lo beli mobil Timor, tapi emang lo kebetulan punya Timor? Nyokap gue itu kerja di Rumah Sakit Harapan Kita. Rumah Sakit Harapan Kita itu kan waktu ada Timor itu pertama kali keluar, dokter-dokternya dikasih perlakuan spesial, jadi bisa beli Timor itu dengan harga yang sangat terjangkau. Oh gitu? Ya udahlah, nyokap gue beli 35 juta waktu itu. Nggak ada yang pakai di rumah. Nggak ada yang pakai, sampai gue kadang-kadang aja gue pakai gitu, sampai gue denger ada One Make Race Timor
hah, ada Timor nih di rumah. Terus gue bilang, nyokap, gue pinjem ya gitu kan. Boleh, buat apa? Buat drag race. Hah, balapan? Ya cuma drag race kok, cuma lurus. Iya boleh, kata nyokap gitu. Ya udah, gue balap situ, akhirnya sampai balap touring karena mobilnya nggak dipakai di rumah. Ya udah, akhirnya jadi mobil balap gue. Oke. Kebetulan banget, hoki banget di rumah ada Timor. Terus reaksi nyokap lo pas itu jadi mobil balap gimana, Mas? Fit, hati-hatilah, balap itu mahal, kita itu bukan orang kaya, gitu kan. Nah, cuman nyokap kan nggak tahu bahwa balapnya juga one make race dan modifikasinya dibatasi. Iya. Pas gue bawa piala, seneng, langsung dipamerin ke teman-temannya. Iya. Anak saya balap, gitu kan. Anak saya pembalap nih. Nah, begitu mau ke balap touring tuh apalagi Fit, itu yang putusin gue. Aduh Fitra, udahlah balap yang lurus aja, nggak usah belok-belok. Tapi begitu dapet piala seneng lagi. Iya. Nah Mas, kan di Indonesia nih Mas ya, kita di dunia balap gitu kan, banyak yang, bukan banyak, ada beberapa pembalap yang memang dia, kalau kita bilang tuh darah birunya lah gitu. Memang generasinya dari orang, dari kakeknya, bapaknya gitu kan, sampai ke dia balapan gitu kan. Nah, lo ini kan bukan darah biru nih Mas, di balap nih Mas. Dari orang tua dokter, terus lo jadi balapan. Yang bikin lo jadi passion pengen balapan itu Mas? Kan gue emang suka mobil dari dulu. Dari dulu suka mobil, apalagi sering diajak bokap gue ke Ancol lihat balapan, kan jadi pengen balap juga gitu. Ya bokap gue cuma ngajak, tapi nggak punya koneksi untuk balap di situ. Oke, kalau orang bapaknya pembalap, kakeknya pembalap, memang akan lebih mudah karena dia akan mudah dikenalkan ke dunia balap ya. Dunia balap. Tapi di zaman sekarang dengan balapan itu sekarang makin tersebar luas beritanya dan semakin terjangkau juga. Lihat deh di Sentul. Yang tidak darah biru seperti lo gitu, makanya seperti gue yang bukan dari keluarga pembalap juga banyak loh. Betul. Iya kan, kita bisa lihat. Kalau zaman dulu biasanya nama belakang pembalap itu pasti nama belakang bapaknya yang udah terkenal pembalap juga gitu. Tapi sekarang kan banyak. Ridwan Hanif kan bapaknya bukan pembalap juga. Lu juga bukan pembalap kan? Rio SB bapaknya bukan pembalap juga gitu. Jadi banyak sekali, apalagi di Brio One Make Race semua hampir mungkin jadi minoritas yang dari kalangan balap. Sekarang kalangan yang non balap juga bisa ikut, dan itu rasanya itu kemajuan yang bagus buat motorsport. Artinya motorsport nggak cuma bisa dijangkau orang internal, tapi sudah bisa dijangkau hampir semuanya. Hampir semuanya ya, gitu. Nah terus tadi kan lo nyebutin nih Mas, balapan di zaman dulu itu kan regulasinya mengacu pada FIA, gitu kan Mas? Sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Tapi peraturan teknis kita customize sendiri. Kalau dulu sampai peraturan teknis mobilnya, modifikasinya tuh bener-bener plek-plekan ngikutin FIA. Copy paste lah ya? Iya, kalau yang sekarang yang kita ikutin FIA itu yang masih itu safety. Safety itu kita tetap. Tapi kalau peraturan teknis kan sebenarnya tidak berkaitan dengan keselamatan, jadi sebenarnya terserah negara masing-masing. Iya. Karena memang juga produksi mobilnya juga beda-beda setiap negara ya Mas ya. Nah, Indonesia memilih balapan itu dibuat semakin murah. Makanya kan balapan tuh yang mahal tuh Euro Super Touring itu mahal. Tapi kan sebenarnya level kompetisi yang paling ketat itu justru di balapan yang tidak terlalu mahal seperti di OMR, ITCR juga. ITCR 1600 sangat sedikit persaingannya dibandingkan yang ITCR 1500. Betul. Jadi memang semakin balap itu semakin terjangkau, di situ persaingan akan semakin sengit. Ya. Iya. Gitu. Oke, siap. Nah Mas, ini kan lo kan berarti berapa tahun nih Mas balap OMR Mas? OMR dari OMR Jazz itu kan dari 2006, cuman waktu di 2006 itu gue masih pakai Toyota tim Garda Auto, gue baru pindah ke Honda Bandung Center itu 2011. 2011 sekarang 2022, artinya ini tahun ke-12. Tahun ke-12 gue ya, udah 11 tahun, ini tahun ke-12. Nah berarti lu OMR pertama kali itu lu pakai Jazz-nya itu udah GE ya? Bukan GD ya? 2006 tuh udah GE. GE ya? Iya. Berarti GD lu nggak sempat ngerasain tuh Mas ya? Bentar, enggak. 2011 ya, udah GE. Udah GE ya? Yang GD enggak sempat ngerasain. Oke. Nah, terus gini Mas, lo kan ngerasain nih Mas, setiap pergantian sasis gitu Mas. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas? Apalagi nih sekarang nih kalau dihubungin sama sekarang nih, dari Jazz pindah ke City Hatchback. Iya. Justru gua menyenangi perubahan peraturan yang akan membawa handicap yang tinggi. Misalnya ganti mobil, tiba-tiba ganti peraturan yang akan mempengaruhi handling.
Karena kan berlaku merata ke semua. Iya, tadi yang kita omongin. Kalau misalnya tidak ada perubahan atau sama, orang lain makin lama makin bisa catch up. Iya. Sirkuitnya gitu-gitu aja, mobilnya gitu-gitu aja, dia makin lama bisa makin tahu. Iya, Tapi kalau tiba-tiba dirombak lagi kan dari nol lagi. Nah, itu justru gue lebih tertantang lah ya. Lebih senang seperti itu, lebih tertantang seperti itu. Iya. Biasanya kalau berubah-berubah seperti itu, tim yang udah pengalaman itu diuntungkan. Iya. Dibandingkan yang masih baru gitu ya. Jadi kalau gue lebih seneng, ya mungkin tim mekanik yang nggak seneng karena mesti ngebangun mobil lagi gitu. Iya. Tapi kalau gue justru seneng apalagi ketika berganti sirkuit. Iya. Misalnya dari Sentul tiba-tiba kita ke sirkuit BSD. Betul. Ah itu gue seneng karena kita mulai dari nol lagi semuanya. Benar. Nah tadi kan gue juga sempat di Instagram tuh gue sebelum kita mulai nih Mas, dari siang tuh gue bikin inilah ada yang mau nitip pertanyaan gitu Mas ya. Terus ada salah satu tuh yang komen tuh dia bilang Mas Fitra pembalap yang mendominasi, dia bilang gitu. Oh enggak, itu salah. Jadi gini, kenapa orang berpikir saya mendominasi? Kenapa orang pikir gue itu menang terus? Karena cuman yang menang yang gue posting di Instagram, kan yang kalahnya enggak. Kan jadi nggak tahu pas kalah orang yang kalah nggak gue post. Iya. Nggak, tapi kesannya gue mendominasi. Tapi nggak, dari penjelasan lo ini terbuka nih Mas, karakter lo sebenarnya. Sebenarnya karakter Mas Fitra tuh juga bukan mau mendominasi gitu, malah lebih tertantang dengan enggak dong, mau mendominasi. Ya kan? Semua mau mendominasi. Pasti mau mendominasi. Oke. Gue belum bisa aja mendominasi, tapi mau. Kenapa gue lebih menginginkan untuk ubah peraturan? Karena gue yakin bahwa gue bisa lebih gue bisa lebih unggul dari yang lain. Karena yang lain masih nyari-nyari. Gue punya engineer bagus gitu kan, dia bisa langsung dapat. Tapi besok kita pindah nih. Tapi kalau mobilnya itu aja kan lama-lama yang lain bisa ngejar gitu. Iya. Cita-cita gue pengen mendominasi sampai sekarang belum kejadian. Kayaknya udah deh. Lu udah berapa kali juara nasional? Juara 3 kali berturut-turut kemarin. Tapi kan nggak mendominasi total. Gue deket loh sama Rio. Dan namanya balap kan juga kadang-kadang ada gue sial, ada Rio juga sial. Betul. Gue nggak mendominasi sendirian, yang lain nggak ada yang bisa ngejar gitu. Bahkan gue sama Rio aja itu selalu di setiap tahun itu perebutan juara nasionalnya sampai ke seri terakhir. Oke. Jadi nggak mendominasi. Dan ada juga gue kalah, nggak ada di Instagram. Nah nih Mas, lo kan balap lo itu kan jam terbangnya udah tinggi gitu Mas ya. Resepnya apa Mas supaya jadi pembalap yang mendominasi Mas? Iya itu dia, gue bilang kalau kita mau jadi pembalap yang mendominasi, kita harus berpikir bahwa balapan itu bukan olahraga individual tapi olahraga tim. Kita nggak bakal bisa mendominasi kalau kita nggak kerjasama sama tim. Jadi kita juga nggak akan mendominasi kalau skill kita di situ-situ aja. Jadi di balap itu never stop learning. Walaupun kita udah 10 tahun lebih di balap, selalu ada ilmu baru yang bisa didapat gitu. Pembalap itu nggak akan stuck di situ nyetirnya, dia akan pasti dapat yang baru lagi. Jadi skill kita harus dipertahanin, bahkan ditingkatkan. Terus kita harus jaga komunikasi sama tim, terutama sama engineer kita. Karena di situ kuncinya. Dan jangan lupa, kita harus manage hubungan baik dengan sponsor. Itu paling penting kayaknya. Percuma engineer-nya bagus, pembalapnya bagus, taunya kurang dana. Tapi nggak ada dananya. ini bohong kalau ini kurang dana nih. kurang dana. Gila, di mobil kurang dana racing team itu brandingnya banyak. Ini air minum aja nggak ada branding nih di sini, tapi di mobilnya banyak brandingnya. Cita-citanya F1. Cita-cita F1, makanya masih kurang Mas. Cita-citanya F1. Ridwan, men. Gua kayaknya di sini aja cukup ya. Cita-cita itu harus tinggi langit. Jadi kalau kita gagal minimal ya setengah langit lah. Setengah langit. Ada tuh setengah langit. boleh cita-citanya ke F1. Berat sih, tapi boleh. Makanya kan kurang dana kita. Iya. Tapi nama tuh adalah doa loh. Gue pengen nanya, kenapa lo justru namanya kurang dana racing team? Lo nggak takut bakal kurang dana seterusnya? Enggak. Karena emang dana lo udah punya ya? Bukan, karena KDRT itu catchy juga. Karena bisa plesetannya kekerasan dalam rumah tangga. Orang tuh nempel gitu. Ketika dengar sekali, tapi kan sentuh langsung hafal semua. Tapi gini, itu kan tidak harus kurang. Oke, kelebihan. Iya, atau kecukupan dana gitu kan.
Ya, kita ingin menghibur orang aja sih. Pas denger tuh ketawa orang langsung. Ya, kalau kurang dana nggak mungkin lah bisa ikut balap. Tapi kan ada filosofinya di belakang tuh, Chan. Iya, karena apa namanya? Gimana filosofinya? Ya kalau Di belakang deh. dikasih dana berapapun, ya nggak akan ada cukupnya. Iya. Kita harus tahu limit. Iya. Nah, tapi kalau balapnya ikut yang kayak ITCR, actually itulah hebatnya yang bikin peraturan dari zaman dulu sampai sekarang ya balap. Kita mau punya dana 1 triliun sama kita mau punya dana 500 juta, hasilnya nggak akan beda mobilnya. Betul. Karena batasan dari itu. Betul, regulasi ya. Iya, Dan batasan. yang ikut balapan bisa jadi banyak. Nah, artinya kurang dana racing team berani sekali masuk ke kelas yang butuh banyak dana. Itu agak ironis sama namanya tuh. Bismillah aja kita. Optimis ya? Iya, iya. Optimis kelebihan dana ya. Terus Mas, di luar pengalaman lo di balap nasional nih, kan lo juga balap di luar itu kan juga udah ada pengalaman lah gitu Mas ya? Luar negeri. Luar negeri gitu kan. Dari lo balap di Malaysia, terus juga sempat lo balap Lamborghini Mas ya? Di luar. Mas, ceritain dong pengalaman lo menurut lo dari Lamborghini sama di Malaysia itu lebih seru mana Mas? Lamborghini gue kebetulan nggak sampai 1 season ya, jadi cuma 2 kali gue balapan yang Lamborghini itu, 1 kali di Kuala Lumpur, yang 1 kali di Sentul, 2 kali deh di Sentul, sekali lagi yang Super Trofeo bukan, ya? Huracan 2 kali, yang Gallardo sekali. Nah di Lamborghini itu mobilnya tuh equal semua, tapi ada rasa takut. Mahal banget kalau nabrak. Itu pikir takut karena kenceng ya kan? Enggak. Gue nggak takut akan diri gue karena roll bar-nya semua aman. Tapi itu temen gue pernah yang punya mobilnya kebetulan Huracan Super Trofeo, cuman overshoot dikit, ngerem, akhirnya nabrak tembok dan itu yang rusak. Cuman bumper sama lampu retak. Itu 160 juta. Uset. 2 itu. Terus di Sentul ada pembalap Lamborghini Super Trofeo juga, Huracan. Dia melintir terus dia kena tembok di es gede. Dek. Bodinya nggak apa-apa, tapi ternyata benturan itu nabrak ke gearboxnya retak sedikit. Waduh. Dan gearboxnya nggak bisa cuma diganti gearbox aja karena ada nyambung ke mesinnya juga ada retak dikit, dia harus ganti gelondongan 1 miliar. Gila. Nah, jadi Lamborghini Super Trofeo itu asik banget karena mobilnya kencang, mobilnya safe, terus pertarungannya juga seimbang. Tapi gue merasa gue lebih bisa all out itu justru di Sepang ketika gue balapan cuma pakai mobil 1600 modifikasi atau mobil 2000 cc modifikasi karena sirkuitnya lebih aman, dan kalaupun ada apa-apa itu gue kebetulan kan gue hire professional driver, jadi gue di hire sama timnya, jadi gue nggak ada ini lagi, gue nggak ada tanggungan lagi mau mobil hancur segala macam, gue nggak peduli gitu kan. Tapi kalau di Lamborghini kan tuh punya temen gue gitu. Gue sih berharapnya jadi pembalap profesional dibayar di Lamborghini, tapi belum ada tuh yang nawarin sampai sekarang. Mudah-mudahan ada nawarin nih, kita bisa diajak ya, mana? Kalau misalkan dari sini ada yang masuk, siapa tahu kan? Iya betul. Gua doain ini jadi kelebihan dana racing team, nanti kita turun Lamborghini ya. Siap. Nah Mas, ini kan gue kan sempat ke Malaysia juga gitu Mas ya. Oh iya, sempat sempat ke Malaysia. Gue nyobain mobilnya si Hendra tuh. Hendra beli mobil di sana. Type R? Bukan, dia beli EK9. Oh EK9. Karena waktu itu kan JSTC, ada kejuaraan kan JSTC tuh, ada kelas JSTC, dan hadiahnya itu adalah balapan di sana. Oh iya. Gitu kan buat pemenangnya. Nah Hendra kebetulan memang dia nggak ngedapetin itu, tapi dia pengen tetap balapan, boleh tuh ikutan. Akhirnya dia nyari mobil ke sana. Nah kebetulan pada saat itu awal-awal COVID tuh, gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa berangkat dan dia minta tolong gue, lo berangkat dong. Gue mau transaksi nih, mau transfer. Cuma gue nggak sempat ngetes mobilnya, tolongin dong. Dan gue ngetes ke sana gitu kan. Dan ternyata gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang Malaysia, tuh Mas Fitra tuh udah terkenal. Bukan terkenal dari YouTube ya, balapnya nih, gitu. Dari balapnya, jadi kayak yang menurut mereka tuh Mas Fitra tuh top driver gitu dari Indonesia gitu. Ya soalnya gimana tuh Mas? Jadi gini, waktu itu pas kita mau balap di Malaysia, gue belajar dulu di simulator. Karena kan Sepang itu kan sirkuit internasional, jadi semua bisa akses di simulator kan. Akses di simulator, dan waktu itu suhu persaingan di sana tuh mungkin belum seketat sekarang, jadi banyak sekali tuh pembalap sana yang
tidak memanfaatkan semua track. Oke. Beda di Sentul, bukan persaingan yang gontok-gontokan, kita benar-benar manfaatin semua. Dan waktu itu orang-orang pada kaget karena ini orang baru dari Indonesia pula, belum pernah balap di sini, tiba-tiba waktunya bisa paling kenceng. Padahal sebenarnya gua udah latihan di simulator. Dan di simulator gue terbiasa maksimalin semua track itu. Begitu gue di sana maksimalin, gue nggak ngerasa nyetir gue luar biasa, tapi kenapa paling cepet ya? Tapi begitu gue paling kenceng, orang sana juga terus improve. Jadi mereka ngeliat, oh begini caranya, oh begini caranya. Tapi nggak apa-apa lah, gue berhubungan baik juga dengan pembalap-pembalap di sana gitu ya. Fun gue, banyak temen di sana dan rata-rata mereka tuh welcome banget, walaupun gue bukan dari Malaysia, bahkan gue dari Indonesia, tapi dari ujung ke ujung tuh gue main gitu. Bahkan gue ngerasa lebih banyak temen deket balap di Malaysia dibandingin di Sentul. Mungkin kalau di Sentul kita benar-benar yang persaingan gitu kompetitif ya. Nah, tapi di Malaysia kangen banget balap di Malaysia, cuman selama pandemi ini belum, nanti moga-moga habis pandemi bisa kesana lagi. Gitu Mas ya. Nah Mas, lo balap di Malaysia itu karena memang, gimana sih Mas caranya lo bisa balapan di Malaysia? Ceritain dong Mas. Dari dulu gue pengen balap di luar negeri, gimana caranya? Gue nggak tahu. Tiba-tiba gue punya teman orang kaya. Maksudnya bukan orang kaya, dia punya dana cukup. Terus habis itu dia juga punya relasi. Namanya Cungki waktu itu, Cungki Chandra. Sama ada namanya Andrew Haryanto. Sekarang Andrew Haryanto balapan Lemang. Nah waktu itu mereka juga baru-baru balap. Terus mereka ngajak, mau balap di Sepang nggak? Mau, gimana caranya? Oke deh, gue cari tahu. Ya udah, terus mereka berangkat ke sana nanya-nanya ke tim itu. Akhirnya mereka bilang, ini ada nih, kita patungan aja 60 jutaan satu orang waktu itu. Jadi butuh dana 180 juta buat ikut Sepang 1000 km. Tapi mereka terus ngajak gue, karena mereka butuh pembalap yang menurut mereka kompetitif gitu kan. Dan gue setengah disponsorin mereka lah, jadi gue bayar nggak sepenuhnya 60 juta, gue bayar 30 juta, 40 juta, tapi gue patungan. Wah, pertama kali nih balap di luar negeri, udah gue belajar di simulator, dan akhirnya kan paling kenceng waktu itu, udah selesai balapan yang itu, tiba-tiba, terus mereka ngajakin lagi, nanti kalau ada nextnya, kita ini lagi ya, patungan lagi ya. Ya boleh, gue nabung dulu, bilang gitu kan. Terus abis itu 2 minggu abis balap yang pertama, justru gue ditelepon sama tim yang tempat kita nyewa mobil itu. Dia minta gue balapan buat timnya. Karena dia mau running sponsor. Dan dia waktu itu cukup terkesan lah dengan lap time gue waktu itu. Ya udah, jadi cuma sekali bayar balapan di Malaysia tahun 2012. Abis itu sampai tahun 2019 itu justru gue dibayar sama mereka buat buat balap di sana. Jadi itu enggak, tapi ini bisa lo contoh. Lo bisa contoh kalau lo mau balap di luar, lo pasti harus keluar dana. Karena orang nggak ada yang tahu performa lo. Jadi kalau misalnya lo pengen keluar, lo cari balapan yang kira-kira lo bisa kompetitif di sirkuit yang lo bisa kompetitif. Lo cari dana deh buat lo patungan, tapi lo pastiin lo tambah skill lo di simulator. Kalau lo mengejutkan orang di sana, besar kemungkinan akan ada tim yang manggil lo. Karena mereka rata-rata di sana lebih profesional. Nah, terus gue juga kan pas nyoba Sepang itu, jujur gue di simulator aja nggak pernah nyoba Mas. Beloknya kemana aja gue nggak tahu. Kalau lo nggak pernah nyoba, parah kan, susah banget Sepang kan. Makanya belajar dulu di simulator. Beneran. Karena menurut gue nih gila nih sirkuit sih. Maksud gue desainnya itu kayak yang kalau lulus dari sini nih, lo kenceng di sini, mungkin di semua sirkuit seluruh dunia lo bakalan kenceng gitu loh. Sepang itu diakui salah satu sirkuit paling teknikal. Dia semuanya ada hairpin, ada high speed corner, ada tikungan nanggung, ada. Apalagi tikungan 56 tuh yang ke kiri, terus habis itu ke kanan. Betul. Terus naik ada turun juga kan dia. Naik turun juga, terus uphill downhill-nya ada. Nah, itu tapi di sirkuit manapun pasti kan challenge-nya beda. Nah, jadi sarannya kalau misalnya lu dapat kesempatan balap di luar, lu belajar dari simulator. Belajar di simulator bikin orang sana kaget gitu. Kalau misalnya ya ini gue contohnya gitu, gue nggak pernah nyangka bahwa ternyata gue malah ditarik jadi tim di sana. Betul. Tapi gue jadi bersyukur, wah untung ya waktu itu gue belajar di simulator. Kalau gue nggak belajar di simulator mungkin ya biasa aja nih, anak baru gitu kan. Karena ya itu, kalau sirkuit kita udah hafal, minimal udah hafal tuh lebih enak. Dan kalau orang terkesan, apalagi tim yang kita sewa itu terkesan, dia bisa aja jadi sponsor kita malah. Betul. Nah Mas, terus ngomongin karakter sirkuit ini Mas. Tadi kan lo sempat bilang ya Mas, maksudnya lo
make track itu sampai habis gitu, sampai bukan gue sih, mestinya pembalap yang bener ya harus sampai habis gitu kan. Nah, cuma kan pada saat gue nyoba Sepang itu kan jauh lebih lebar daripada Sentul ya. Nah, iya. Nah, itu bukan yang malah kayak lo nyoba sampai habis itu berasa lebih ngilu malah. Karena kan speednya pasti lebih tinggi tuh, Mas. Oh iya. Jadi ada dua cara lo sampai ujung gitu. Sampai ujung ya. Lo buka setirnya biar sampai ujung. Atau lo tetap belok optimal tapi speednya yang tambah. Ya emang harus ngilu. Iya. Ya emang harus ngilu di situ, makanya ketika gue ngajarin pembalap baru, gue lebih senang dapat orang yang nyetirnya berantakan tapi nyalinya segudang. Dibandingin orang yang nyetirnya rapi tapi nggak ada nyalinya. Karena yang punya nyali segudang itu kita bisa turunin nyalinya, tapi nyali itu nggak bisa diajarin. Siap. Tapi rasa takut perlu nggak? Rasa takut perlu. Kita juga nggak mau mencelakakan diri kita. Nah, gini. Kenapa orang bisa takut? Ini agak filosofis dikit. Kenapa orang bisa takut? Orang itu takut karena sesuatu yang tidak bisa dia kuasai atau tidak dia ketahui. Betul. Kenapa orang takut sama hantu? Karena dia nggak tahu kalau ketemu hantu mesti ngapain. Gitu kan? Nah, orang akan takut untuk nikung kencang ketika dia tidak yakin dia bisa mengendalikan mobilnya kalau terjadi sesuatu. Betul. Tapi kalau lu belajar dan lu bisa mengendalikan mobil itu di kondisi ekstrim, lu jadi punya level of confidence karena lu pikir kalaupun gua overshoot, at least gua nggak nabrak, gua masih bisa selamatin. Iya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita mau ngilangin rasa takut, tambah skill kita. Iya. Nah, Mas, ini kan dengan sekian puluh tahun pengalaman lo nih, Mas. Biasa tuh kan pasti kan dan pastilah orang selalu bertanya gitu. Kalau udah jadi pembalap profesional, masih ada nervous nggak sebelum balapan? Pasti ada lah, apalagi kalau pas kualifikasi bedanya dikit. Dan kan pas kualifikasi kita ngelihat lawan itu bagusnya di mana, lemahnya di mana. Dan yang paling nervous itu adalah kalau misalnya kita start paling depan, tapi kita tahu yang di belakang kita ini dia di straight-nya lebih kenceng. Karena artinya kita di tikungan pertama bisa di sini. Nah, cuman itu ada cara ngatasinnya. Jadi malam-malam sebelum tidur kita tuh harus mikirin banyak skenario di kepala kita. Kita harus pikirin skenario kalau misalnya kita start lebih bagus dari sebelah. Kita juga harus bayangin skenario kalau misalnya sebelah lebih bagus. Dan kita tahu sebelah ini siapa. Kita tahu karakternya seperti apa, dia akan ngambil seperti apa. Itu sedikit membantu, menenangkan, sedikit membantu. Kalau kita tegang, itu artinya kita nggak siap. Kalau kita tegang tuh artinya kita khawatir akan terjadi sesuatu. Tapi kalau kita udah membayangkan skenario, kita tinggal nunggu aja nanti skenario yang mana kita udah punya jawabannya. Nah, itu bisa lebih tenang. Karena gini, kalau kita lebih tenang, capeknya tuh lebih lama. Lebih lama kita baru capek. Tapi kalau kita deg-degan, mungkin baru 4 lap, 5 lap, kita udah capek. Dan kalau udah capek, konsentrasi turun. Jadi selalu simulasiin di otak gitu lah. Kira-kira besok kayak gimana ya skenarionya. Nah, terus titik nervous tertinggi lo itu pada saat apa, Mas? Pada saat pada saat baru mulai balapan. Itu deg-degan banget tuh. Deg-degan banget ya? Nah, sama titik nervous tertinggi adalah ketika kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Misalnya kita udah mau rebutan championship nih, dan kita harus menang, tidak boleh tidak menang. Kalau kita nggak menang, kita nggak dapat championship. Nah, di situ titik ketegangan paling tinggi. Tapi ketegangan itu harus diarahkan menjadi energi positif, yaitu konsentrasi ke balapnya. Jangan nervous itu jadi ngacoin kita. Kita nervous harus tahu, kenapa ya gue nervous? Oh iya, karena gue harus menang besok. Untuk menang gue harus apa? Gue harus di depan lawan gue. Untuk bisa di depan lawan gue harus apa? Gue startnya harus bagus, gue nikungnya nggak boleh salah. Udah, jadi abis itu difokusin, bener-bener fokusin step by step. kita tikungan pertama aja dulu pikirin pasti, di tikungan pertama. Abis tikungan pertama baru kita pikirin tikungan berikutnya. Jadi jangan sampai kita tuh jadi kacau karena mikirin poin aja. Nah, sama satu lagi, ini nih cukup berguna nih. Ketika lo balap, lampu merah, dalam hati gini aja, it's just a game. Lo kalah pun kehidupan lo nggak akan hancur, gitu kan? Relax. Nah, itu jadi kayak nggak ada beban di situ. Tapi di satu sisi harus diimbangi dengan,
lo sebaiknya menang karena kalau lo menang tim lo happy semua gitu ya. Jadi jangan anggap kalau menang kita hebat tapi kalau kalah kita hancur. Kalau menang kita hebat, kalau kalah kita nggak kalah hebatnya juga gitu lah. Jadi ya udah disitulah yang bisa nenangin. Ya udah, it's just a game, ini cabang olahraga. Gue masih punya hidup kok walaupun kalah gitu ya. Berarti dari omongan lo nih Mas, kayaknya gue juga ngerasain itu sih Mas. Maksudnya salah satu posisi momen pada saat kita mau balapan itu dan posisi yang ngebuat kita agak sedikit tegang itu pada saat sebelum lampu itu mati tuh Mas. Iya. Makanya tadi lo cara ngendalinnya seperti itu berarti pikiran lo mindsetnya. Iya, cara ngendalinya itu, dan begitu lampu merah nyala tuh gue seakan nggak bisa dengar apapun. Bener-bener cuma lihat lampu aja. Tapi emang lampu menyala itu yang momen paling mendebarkan lah. Begitu udah start biasanya udah lebih plong ya. Iya. Wan, kalau lo sendiri gimana? Sama nggak pengalamannya? Maksudnya rasa nervous itu di mana kalau lo jadi sendiri? Nanya gua ya? Nah, kan kamu. Kan kita pengen sama-sama sharing nih. Mungkin berbeda gitu kan? Ngawasin Ican aja. Abis ini berarti udah bisa gua lepas. Karena di KDRT ini channelnya ini hostnya semua Ican. Jadi membahas seputar balap. Ya kan? Artinya AdSense-nya buat Ican juga. Kita bagi. Tapi gue belum dijawab. Lo nervous lo gimana kalau balapan itu? Iya nervous lah pastilah. Apalagi gue kan masih baru-baru kan. Cuma udah jauh lebih mendingan lah. Pertama-pertama balap itu masih deg-degan apa. Sekarang udah mulai enjoy. Tapi gue suka Ridwan sebagai pembalap baru gitu ya. Di tengah keterbatasan dia dengan pengalaman yang minim, nafsunya tuh gede banget. Dia ngikutin gue di belakang, dia ikutin gue ngerem di mana, dia ikutin gue belok di mana, walaupun gue selamat di aspal, dia di gravel ya. tapi dia punya nyali dan punya apa ya? Dia punya bukan semangat, dia punya keinginan. Bukan keinginan, keinginan masih terlalu halus. Ambisi. Dia punya ambisi bahwa kalau orang lain bisa, gue juga harus bisa. Artinya dari segi nyali sama segi ambisi, semangat dia udah punya. Tinggal memperdalam skillnya dan mendapatkan engineer yang bisa match sama dia. Betul. Setuju sih. Benar. Ya udah oke. Gue ketawa-ketawa aja gue di mobil. Buset tuh anak. Dimasukin juga ke gravel sama dia. Mobilnya beda banget. Gue kan nyobain mobilnya TTI ya. Emang beda sih, emang mobil yang proper ya? Properly built ya. Iya. Bukan lo nggak proper, Wan. Mobil lo tuh juga proper. Cuman kan di situ kan ada penyetingan. Betul. Ada penyetingan, dan penyetingan itu lo juga tidak bisa menyalahkan engineer-nya. Engineer-nya butuh input dari lo. Input lo harus benar dan engineer-nya harus bisa menerjemahkan input lo ke settingan. Lo tau nggak kemarin tuh waktu awal-awal kita belum balapan ya, kan gue cuma latihan doang pakai BMW. Itu kerjaan kita tuh cuma ini selain ngerapin racing line, kita juga coba kalau camber tuh gimana sih, kalau ini gimana sih biar ngefeel-nya lebih dapat begini eksperimen emang sama lah. Dulu juga trial and error tuh proses yang penting juga di balap. Tapi yang jelas kalau kita mau ganti settingan, jangan ganti lebih dari satu settingan at a time. Jadi lo bisa tahu efeknya di mana. Kalau lo ganti cambernya dan lo ubah tone-nya, lo jadi nggak tahu ini dari mana nih perubahannya. Benar. Lo harus rubah satu-satu. Dan gue baru ngerasain tuh yang namanya ban itu jauh banget ya bedanya ya. Oh iya. Beda ban itu detikan itu langsung bedanya bisa 2, 3, 4. Bisa, dan tiap ban juga punya karakter sendiri, dan makanya hampir di seluruh balapan di dunia itu one make tire. Baru tahun ini kita nggak one make tire. Kita punya pilihan ban nih. Nah itu pasti jadi jadi challenge lagi tuh Mas. Karena ada 3 pilihan ban tahun ini kan. Dan itu berarti mesti nyoba tuh ketiga ban itu ya. Sebenarnya sih gue lebih setuju one make tire ya. Tapi kenapa? Karena one make tire itu akan memudahkan tim dan membuat tidak ada biaya yang tidak perlu. Misal kalau sekarang kan kita jadi harus beli semua merek untuk tahu mana yang paling bagus. Betul. Tapi gue juga tahu kenapa nggak one make tire. One make tire itu baru bisa berjalan kalau ada sponsor dari ban. Kalau nggak ada sponsor dari ban ya istilahnya bannya menang banyak dong. Betul. Panitianya nggak dikasih apa-apa tapi bannya dipakai. Jadi ya seperti ini. Tapi kalau gue lebih senang ada sponsor ban dan kita one make tire. Betul.
Nah Mas, menurut lo nih, skill itu perlu bakat apa enggak? Jadi gini, kalau kita bicara pilot, pilot itu kan semuanya by prosedur. Oke. Nah di situ itu bisa diajarin semuanya. Tapi kalau misalnya kita mau pilotnya untuk air race gitu ya, balapan di situ butuh bakat. Nah, balap itu adalah salah satu cabang olahraga yang menurut gue bakat juga ada peranan di situ. Ya? Karena kita bukan cuma mengoperasikan mobil, tapi kita ada feeling, kita ngerasain mobil itu geser. Kita koordinasi antara mata, otak, dan tangan itu juga harus sinkron sama kaki, kemampuan motorik harus bagus. Jadi ada yang namanya talent. Tapi bukan berarti orang yang tidak bertalenta tidak bisa balap. Tapi kalau di level yang sama-sama ngotot semuanya gitu ya, pasti yang punya talent bagus dia akan lebih menonjol. Tapi kalau kita punya talent bagus tapi kita ya nggak latihan, santai-santai, ya kita juga bisa kekejar sama orang yang nggak punya talent tapi dia rajin latihan. Tapi punya talent pasti akan menguntungkan di balap. Betul, setuju sih. Kayaknya di semua bidang juga kayak gitu kayaknya Mas ya. Makanya gue bilang nggak semua bidang, ada bidang yang itu bisa diajarin semua. Oke. Kayak tadi contoh misalnya kayak pilot ya. Iya, pilot itu bisa diajarin. Maksudnya pilot itu, tapi pilot juga harus punya basic skill, harus punya kecerdasan minimal, harus punya kemampuan matematika. Tapi nggak perlu yang dia berbakat mengendalikan gitu ya, karena sekarang udah computerized gitu ya. Sama kayak kalau kita mau jadi driver, supir, nggak perlu terlalu banyak bakat karena semua ngikutin prosedur peraturan lalu lintasnya seperti ini. Tapi di balap di mana kita pushing the car to the edge gitu ya, benar-benar sampai batas limitnya. Orang yang punya sense lebih tajam ke G-force itu akan lebih bisa membaca sampai mana titik maksimalnya mobil ini. Jadi pasti yang namanya bakat akan menguntungkan di balap, tapi bukan berarti yang tanpa bakat nggak bisa kejar. Tapi mungkin kalau sampai top level, sampai F1, wah itu udah paduan semuanya tuh. Skillnya bagus, kerja keras, dan talentnya juga kuat. Betul. Nah Mas, nih dalam dunia balapan nih, mending lo ngebuntutin apa dibuntutin? Gue lebih seneng ngebuntutin. Karena ngebuntutin itu kita bisa ngebaca lawan lebih jelas, kita bisa ngeliat. Tapi ngebuntutin itu kan artinya kita di belakangnya yang depan. Betul. Gimana kita bisa punya kesempatan nggak nyusul dia? Tetap kita pasti pengen nyusul, dan begitu udah nyusul, kadang-kadang agak nyesel, ya kok nyusul deh, dia di belakang gue deh jadinya. Tapi ya itu dilatih. Lebih tenang hati itu kalau kita buntutin. Dan lebih nervous ketika kita dibuntutin, tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengalaman, kita jadi biasa. Yang penting kita tahu belakang kita tuh siapa. Karena pembalap A, pembalap B, pembalap C itu beda-beda behaviornya. Kalau kita tahu pembalap, wah ini sih nekat nih. Rusuh ya. Ini misalnya dia nih, dia nempel gue, terus dia gini. Gue sih cuekin aja, gue nggak akan tutup gini. Karena gue tahu dia pasti akan kebablasan gini, gue tampil lagi di dalam kayak di road party. Oh gitu ya? Iya kan? Gitu. Tapi lebih enak dibututin pas di lap akhir. Oh gitu. Iya benar. Nunggu dulu terakhir nih kan, udah bentar lagi finish nih. Tapi itu tiap orang karakternya beda-beda. Bahkan orang yang sama setelah dia tambah skillnya, karakternya bisa beda lagi. Makanya itu kenapa gue cinta banget balap touring, karena kita benar-benar melawan mobil lain dan melawan orang lain yang karakternya berbeda-beda dan karakternya bisa terus berubah. Gitu. Oke, siap. Nah Mas, nih kan sebelum kita tutup nih obrolan kita nih Mas, gue pengen nyampein ini pesan dari teman-teman. Kan gue tadi bikin pertanyaan, ada yang mau dititipin nggak pertanyaan buat Mas Fitra? Gue bacain sedikit Mas, nggak apa-apa ya. Beberapa pertanyaan teman-teman nih. Mas, HBC bakalan ganti livery apa enggak? Karena ganti mobil udah pasti ganti livery, tapi rasanya sih masih mirip livery-nya sama tahun-tahun sebelumnya gitu, udah jadi ciri khas kita. Terus nih agak keluar dari ranah balap, tapi lumayan lucu nih pertanyaannya. Kenapa Om Mobi suka ngikutin kemanapun Om Fitra ikut? Jadi gini ya, kalau orang udah tua tuh ya, biasanya dia suka bingung kalau jalan sendiri gitu ya. Jadi dia biasanya butuh tuntunan, ya udahlah kita
baik sama orang tua kan nggak ada dosanya, malah berpahala. Nggak ikut-ikutan lu. Terus selanjutnya kalau seandainya disuruh pilih mobil apa yang bakal dijadiin mobil balap? Yaris lah. Buat di Indonesia apa di nggak dibilang nih, Mas Fitra mau jawab mana? Terserah. Luar atau Indonesia? Kalau yang paling pengen deh. Yang paling pengen tuh sebenarnya mobil TCR. Ya, TCR itu masih front wheel drive, tenaganya dahsyat, sekuensial, dan tapi sayangnya TCR itu cuma ada di Malaysia balapan. Nah, lo punya cita-cita nggak nih Mas? Buat bisa sampai balap TCR? Gua hampir balap TCR. Oh ya? Gua hampir balap TCR, ada tim yang menghubungi, udah diminta tes. Abis itu, tapi itu persis sebelum COVID. Nah pas COVID sekarang balapannya nggak ada, jadi belum ada kelanjutannya lagi. Tapi udah dari tim itu mobilnya apa udah dikasih tahu lo? Udah. Tapi mereka gue nggak boleh review di depan umum. Oh gitu ya? Nanti aja abis kameranya mati. Oke. Siap. Terus pengalaman terburuk selama ikut balapan apa? Kecelakaan lah pasti. Kapan tuh Mas? Kecelakaan itu pernah di Sentul karena remnya blong, terus pernah juga di sprinter remnya blong. Tapi sebenarnya ada yang lebih buruk dari kecelakaan. Apa Mas? Yang lebih buruk dari kecelakaan adalah kita melakukan kesalahan bodoh yang seharusnya tidak kita lakukan. Yang membuat mestinya kita menang jadi kalah. Jadi kalau pembalap profesional tuh misalnya mobilnya bermasalah kita nggak finish, ya udah, that's it. Tapi buat pembalap profesional itu satu yang sangat menyakitkan adalah kehilangan kemenangan karena kesalahan kita. Iya betul. Dan itu membuat kecewa orang-orang yang ada di pit gitu. Iya. Kalau cuman tabrakan, kita udah selamat semua. Kalau misalnya mobilnya rusak ya udah, paling kita kalah. Tapi kesalahan kita. Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan sendiri, itu rasa yang paling gak enak kalau di balap. Tapi momen itu pasti suatu saat pasti bakal kita dapetin. Namanya juga manusia, nggak luput dari kesalahan. Betul. Oke, satu lagi deh nih Mas. Gue pikir lo mau jawab kehilangan sponsor gitu. Gue tuh nggak pernah mikirin sponsor, tim kan yang mikirin. Jadi lo nggak mikirin sponsor ya Mas ya? Semua udah diatur sama tim ya? Diatur sama tim, ya. Baik, ini satu lagi nih Mas. Lo mau balapan sampai usia berapa? Itu pertanyaan yang sering ditanyain gitu ya. Gue nggak akan bilang sampai umur berapa karena memang balapan itu bukan pegawai negeri sipil ya, nggak ada usia pensiunnya gitu. Tapi yang jelas, gue mungkin akan stop balapan ketika memang gue tidak bisa kompetitif lagi. Nah, tahunnya gue nggak kompetitif dari mana? Kalau udah nggak ada tim yang mau mengontrak gue lagi, artinya gue akan dianggap gue sudah tidak begitu kompetitif. Dan itu artinya wajar. Gue sebenarnya sempat berpikir bahwa mungkin di usia 10 tahun lalu gitu ya, mungkin gue udah harus pensiun, tapi nggak tahu nih, alhamdulillah sampai sekarang gue masih dipercaya, masih dipercaya buat balap gitu. Menurut gue udah cukup sebenarnya yang gue dapat. Sekarang ini gue pernah balap di luar negeri, gue udah pernah juara nasional gitu kan. Tapi ya ini gue tetap senang. Tapi nanti kalau suatu saat gue misalnya udah tidak kompetitif, udah pasti secara otomatis tim juga nggak akan mengontrak gue gitu ya. Mungkin di situ gue akan pensiun sebagai pembalap profesional. Tapi jiwa balap itu tetap ada. Kalau alhamdulillah gue ada rezekinya, bisa aja gue balap sekali-sekali, gue danain sendiri yang cuma buat have fun aja. Iya. Punya mobil balap sendiri lah ya, di luar tim ya. Selama fisik masih kuat. Om Jim ya. Iya, Om Jim. Iya, betul. Umurnya berapa tuh? 57. Nggak beda jauh lah. Jauh banget. Oh jadi bener Om, nggak beda jauh Om? Jauh banget ya. Ngadi-ngadi. Iya. Terus juga yang pasti kan lo juga udah menyiapkan generasi lo nih Mas. Gue nggak menyiapkan. Gue nggak menyiapkan. Karena gue tidak mau gue memaksakan sesuatu kalau misalnya anak gue nggak mau. Jadi gue akan lihat anak gue itu suka ke balap apa nggak. Sekarang dia suka simulator balap, tapi kan namanya anak masih bisa berubah. Yang jelas kalau dia misalnya mau ke balap ya akan gue support. Kalau dia ternyata ke area selain balap, selama memang dia punya bakat atau skill di situ, gue juga akan support gitu. Jadi gue sama sekali tidak menyiapkan generasi penerus. Jadi kalaupun nanti Farel balap, itu bukan penerus dari gue, tapi ya itu hidup dia sendiri. Iya. Mas, sebelum kita tutup nih Mas, kasih saran dong buat kita nih yang junior lo nih Mas, buat KDRT Mas.
Yang penting kalau di balap itu kan keberanian, satu nyali tadi kan. Dan KDRT ini udah nyali. Berani bikin racing team. Ridwan di usia yang sudah sangat tidak muda ya, udah mulai masuk ke usia senja juga memulai balap senja. Jadi bahas umur mulu nih. Gue mulai balap jauh lebih muda dari lo, Wan. Iya. Nah, apapun kalau misalnya kita punya niat, itu pasti bisa. Lihat nih, kurang apa nih? Kurang dana aja bisa balapan gitu. Tapi yang penting kita sebagai atlet di dunia olahraga yang sangat dinamis, kita juga nggak boleh statis, kita nggak boleh berhenti, kita harus tetap meningkatkan skill kita, meningkatkan komunikasi kita, dan jangan pernah merasa sudah jadi yang paling jago. Betul, setuju. Dan jangan pernah puas dengan apa yang udah kita dicapai punya. Karena di balap itu never stop learning. Sampai pembalap F1 aja itu masih terus belajar selama dia balapan. Jadi berani masuk ke balap, tekunin balap, jangan pernah puas sekalipun. Benar, siap. Yaudah, kalau kayak gitu, gue mau ngucapin terima kasih nih Mas. Thank you. Datang di podcast kita, ngobrol panjang lebar, ya kan? Kasian tuh kuotanya tuh. Kasian kuotanya. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas sudah datang. Semoga nanti balapannya lancar. Berarti 2 minggu lagi nanti kita ketemu di Sentul ya Mas? Iya. Oh ya, gue akan support KDRT. Kapanpun butuh bantuan gue buat ngelihat mobilnya, buat nyoba mobilnya, tinggal. Nanti kalau kurang dana beneran kita bisa dapat support ya? Iya, bisa kayaknya. Bisa Mas? Bisa. Ya udah, buat teman-teman yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan kalau pengen ada yang kira-kira ngasih saran, kira-kira next podcastnya kita mau ngundang siapa, tinggalin aja di komen. Oh, Deddy Corbuzier? Iya. Tapi nggak balapan. Nyambung dong. Apa? Tapi nggak balapan. Kan punya Ferrari. Oh iya. Oh gitu, boleh diundang. Coba aja. Coba. Ya udah, sampai jumpa di. Oh, mobil dulu. Oh, belum. Itu kan kita ngomongin sesuatu. Oh iya, Balapan. Iya. Atau lo mau ngasih saran Mas sebelum teman-teman yang ngasih saran nih, ngundang siapa? Nggak, lo harus ngundang pembalap yang senior. Oke. Kan udah. Apa? Udah. Pembalap senior itu kan ada Om Jimmy yang masih aktif kan. Ada yang lebih senior lagi dari Om Jimmy, ada Om Tinton, Om Chandra Alim ya. Om Chandra Alim Iya. ya, Om Chandra Alim. Nah, itu bisa mungkin dapat insight tentang balap-balap zaman dulu itu seperti apa sih. Mereka pasti lebih tahu. Siap. Ya udah, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.